Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Ismunandar Bahari. Saya adalah salah satu dosen program studi agribisnis jurusan Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka di Sulawesi Tenggara. Saya merupakan salah satu dosen cabang ilmu ekonomi pertanian dengan ranting ilmu ekonomi pasar dan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, saya mengampu beberapa mata kuliah terkait ranting keilmuan tersebut, yakni pengantar ekonomi pertanian, ekonomi makro, ekonomi mikro, dan pengembangan ekonomi wilayah pertanian. Video ini merupakan bagian integral dari proses penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebuah kewajiban. Dalam konteks ini, saya berfokus pada mata kuliah ekonomi makro yang saya ampu. Mata kuliah ekonomi makro adalah disiplin ilmu fundamental dengan bobot 3 SKS yang wajib diikuti oleh mahasiswa program S1 Agribisnis. Pentingnya mata kuliah ini terletak pada perannya sebagai prasyarat esensial bagi pemahaman mata kuliah lanjutan seperti pembangunan ekonomi wilayah pertanian, politik pengembangan pertanian, dan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian. Dengan demikian, penguasaan konsep ekonomi makro menjadi landasan kritis bagi pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video mengenai pendidikan dan pengajaran terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ekonomi makro. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen berbobot 3 SKS tanpa adanya praktikum. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian CPL 2 yakni menguasai konsep teoritis ekonomi pertanian dan sumber daya. CPL 3 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil informasi dan data. CPL 4 yaitu mampu mengalokasikan sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial untuk meningkatkan efisiensi sistem agribisnis. Mata kuliah ekonomi makro dalam program studi agribisnis memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah yang disebut sebagai CPMK, di mana kami berharap setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk menelaah sistem makroekonomi, mampu menelaah sistem pasar dan pelaku-pelaku makroekonomi, dan mampu memprediksi dampak kebijakan pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dari CPMK tersebut dibuat menjadi sub CPMK yang masing-masing sesuai dengan materi yang dideskripsikan dari mata kuliah ekonomi makro, yaitu mata kuliah ini mampu membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep indikator makroekonomi. Mahasiswa akan mampu menganalisis perilaku, konsumsi, tabungan, investasi, dan peredaran uang, serta dampak kebijakan pemerintah dalam perekonomian nasional, termasuk pada pasar barang, pasar jasa, dan keuangan. Pengetahuan ini sangat esensial untuk mengambil keputusan formulasi kebijakan yang tepat dan mengalokasikan sumber daya efisien dalam sistem agribisnis. Bentuk perkuliahan didominasi dalam 2 bentuk, yaitu ceramah dan diskusi. Adapun metode pembelajaran dalam perkuliahan ekonomi makro dilaksanakan dengan metode yang digunakan secara bergantian ataupun bersamaan, yaitu small group discussion, contextual learning, dan discovery learning. Sedangkan kriteria dalam penilaian yang diterapkan dalam perkuliahan ini adalah penilaian tes tertulis berupa esai dan kuis multiple choice, dan penilaian non-tes berupa makalah. Adapun komponen bobot penilaian diberikan kepada mata kuliah ekonomi makro adalah penilaian pada tengah semester sebesar 35%, penilaian pada akhir semester sebesar 35% juga, tugas sebesar 20%, keaktifan diskusi sebesar 5%, dan kehadiran sebesar 5%.
sehingga total secara keseluruhan adalah 100%. Dalam PDD UKPT pengajaran saya ini akan melampirkan satu cuplikan video pengajaran pada mata kuliah ekonomi makro secara luring yang menggunakan bentuk perkuliahan ceramah yang diharapkan agar mahasiswa mampu memahami ataupun memperoleh wawasan terkait mata kuliah ekonomi makro dengan metode pembelajaran contextual learning yang bertujuan untuk mengaitkan teori ekonomi dengan situasi nyata, agar pembelajaran lebih relevan dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis, serta mampu memecahkan masalah real yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan pemaparan ini, semoga Anda dapat mempunyai gambaran utuh tentang pendekatan yang kami lakukan dalam mata kuliah ekonomi makro. Untuk melihat implementasi bentuk dan metode perkuliahan ini ditetapkan secara langsung, saya mengundang Anda untuk menyaksikan cuplikan video pengajaran lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa ikut perkuliahan ekonomi makro pada pertemuan ketiga kali ini. Oke ya, sebelum memulai perkuliahan ini sebagaimana yang biasa kita lakukan, dimulai dengan berdoa. Oke. Saya pimpin doa dimulai. Doa selesai. Oke, karena ini adalah pertemuan kita yang ketiga, berarti kita telah melalui 2 pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin kita sama-sama merefresh atau mereview kembali, kira-kira kalian sampai mana sih pengetahuannya, ingatannya terhadap materi sebelumnya. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kemarin kan kita sudah pada bab 1 kita mempelajari tentang sistem makroekonomi. Saya ingin tanya, yang pertama, siapa saja sih pelaku ekonomi dalam makroekonomi? Ada yang tahu tidak? Siapa? Oh ya, silahkan. Ada 4. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Yang kedua, yaitu tentang pasar apa saja sih yang ada dalam makroekonomi. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Jadi pasar apa saja yang ada dalam makroekonomi itu ada 3, Pak. Jadi yang pertama pasar dalam, pasar barang dan jasa, pasar keuangan, dan pasar tenaga kerja. Oh ya, sip, mantap, jelas banget. Untuk yang bab 2 itu perhitungan indikator makroekonomi. Ini paling penting. Apa sih indikator perhitungan pendapatan suatu negara? Ada yang bisa masih ingat? Oh ya, silahkan. Baik, langsung saja, yaitu yang gross domestic product atau produk domestik bruto. Oke, sip, kasih. Nah, itu salah satu variabel yang penting. Nah, ada variabel penting lainnya yang pasti kita akan selalu bicarakan dalam makroekonomi. Ada yang bisa tambahkan 2 variabel lainnya? Oh ya, silakan. Iya. Adanya inflasi dan tingkat pengangguran. Ya, betul sekali. Jadi itu semuanya yang akan sangat berpengaruh di dalam indikator makroekonomi. Kita pada pertemuan kali ini itu akan mempelajari tentang perilaku dasar pelaku-pelaku makroekonomi, yaitu konsumsi. Nah, salah satunya adalah perilaku konsumsi rumah tangga dalam perekonomian nasional. Apa indikator capaian dalam perkuliahan kali ini? Yaitu yang pertama, kalian nantinya bisa menjelaskan atau mendefinisikan perilaku konsumsi pada rumah tangga. Oke, bagaimana perilakunya? Kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga secara makroekonomi. Kemudian mengaitkan hubungan konsumsi dan tabungan dan break-even income. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita langsung saja pada tahap pertama, yaitu menjelaskan definisi perilaku konsumsi pada rumah tangga. Oke, kita tahu konsumsi itu adalah hal yang sering kita kenal.
Saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu definisi konsumsi yang telah kalian tahu sebelumnya? Apa ada yang masih ingat? Oke. Nanti juga kita akan mempengaruhi faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumsi berdasarkan materi kuliah sebelumnya. Nah, jawabannya adalah simple. Kurva ini kalian sudah pernah lihat di pelajaran mikroekonomi, yaitu namanya kurva interference. Artinya adalah kurva ini merupakan kurva anggaran. Ini adalah kurva utilitas. Jadi sebetulnya masyarakat itu ingin melakukan konsumsi untuk mencapai tingkat utilitas maksimal dengan berpatokan pada kendala anggaran yang dia punyai. Oke, jadi kendala anggaran yang dia punyai itu berdasarkan dari pendapatannya. Jadi oleh karena itu penentu konsumsi dalam rumah tangga, yaitu yang pertama adalah pendapatan. Kemudian kita akan lihat ada beberapa faktor penentu lainnya. Kalau kalian punya pendapatan, ada banyak barang yang kalian akan beli, maka barang ini saling akan berkombinasi. Yang mana yang barang yang akan kalian beli lebih banyak. Oleh karena itu, harga barang yang kalian konsumsi dan harga barang lainnya itu saling berkompetisi untuk mendapatkan tingkat konsumsi yang maksimal. Jadi di sini sudah ada 3, yaitu pendapatan, harga barang tersebut, dan harga barang lainnya. Nah, itu adalah salah satu teori dasar secara mikroekonomi yang akan kalian ketahui dari sebelum kuliah makroekonomi ini. Kemudian selanjutnya secara makroekonomi. Nah, apa sih definisinya konsumsi itu? Konsumsi adalah kegiatan dalam membeli barang dan layanan jasa yang digunakan untuk memaksimalkan utilitas. Nah, maksimal utilitas dengan menghabiskan sejumlah uang didapatkan. Perilaku konsumsi agregat yaitu uang didapatkan untuk melakukan konsumsi, sebagian digunakan untuk membeli, sebagiannya lagi ditabung. Jadi bisa lihat di sini, pendapatan yang dilakukan untuk melakukan konsumsi itu disebut dengan Y. Pendapatan digunakan untuk melakukan barang konsumsi, seperti yaitu C, dan sebagiannya lagi ditabung. Nah, jadi jumlah secara makroekonomi, jumlah tabungan dan pengeluaran itu sama dengan jumlah pendapatan kalian. Seperti itu kan yang sering kita lakukan? Iya, seperti itu. Oke. Jadi apa yang terjadi? Saya ingin tanya kembali. Silahkan dijawab secara biasa saja. Apa yang terjadi jika pendapatan lebih besar daripada konsumsi? Tabungan banyak? Iya, ditabung. Betul. Kemudian rumah tangga akan mampu untuk menabung. Selanjutnya, apa yang terjadi jika pendapatan lebih kecil daripada konsumsi? Ada yang tahu? Jawabannya adalah ini, berhutang, kemudian mengambil atau menggunakan tabungan yang ada. Yang ketiga adalah menjual perhiasan, aset, dan seterusnya. Karena kenapa? Konsumsi adalah barang yang tidak bisa ditawar untuk dikeluarkan. Oke? Seperti itu. Nah, sini kita akan lihat pada faktor-faktor konsumsi rumah tangga secara makroekonomi, kita akan lihat apa sih sebetulnya faktor-faktor ekonomi yang membuat kalian mempunyai perilaku konsumsi secara agregat. Maksud konsumsi secara agregat adalah semua orang itu sama modelnya. Oke? Yang pertama, kita akan lihat gambar ini. Bisa dilihat. Jadi di sini kita lihat ada gradasi pengeluaran. Itu kan? Setiap terjadi kemiringannya ini ada pertambahan. Di sini tidak ada warna merah. Di situ ada warna merah sama ungu, kemudian ada merah, ungu, dan hitam. Kita lihat di situ pada tingkat konsumsi dan di sana tingkat pendapatan. Jadi pada tingkat konsumsi yang paling rendah, dia hanya menunjukkan ini, saya contohkan ketika saya waktu menjadi anak kos dulu.
Saya hanya bisa mengeluarkan ini. Nah, kita selaku mahasiswa mungkin akan familiar dengan hal tersebut. Kemudian ketika pendapatan kita meningkat, kita sudah dapat kerja, maka kita akan menyasar barang-barang yang lebih bagus, yaitu ada pakaian bermerek, baju branded, mobil, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah pendapatannya naik tidak hanya beli mobil, beli emas, kemudian liburan ke luar negeri, mobilnya bukan mobil Jepang, mobil Eropa lagi, Lamborghini, Gallardo, dan seterusnya. Dan paling kaya nanti sudah punya rumah mewah, kapal pesiar, pesawat pribadi, dan koleksi barang antik. Nah, coba kita lihat sini. Apa yang membedakan dari, apa yang menyebabkan seorang bisa awalnya hanya membeli ini, kemudian lama-lama membeli hal-hal yang sebesar itu. Itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah tingkat konsumsi akan selalu relevan dengan tingkat pendapatan. Jadi tingkat pendapatan itu bisa kita lihat di sini. Pada awalnya kita hanya akan membeli barang-barang yang disebut sebagai kebutuhan dasar. Setelah meningkat pendapatan terus, maka pengeluaran kita akan semakin banyak. Nah, hal inilah yang disebut sebagai pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga konsumsinya. Oke? Jangan. Kemudian yang kita fokus di sini adalah di sini, kebutuhan dasar setiap daerah tertentu. Nah, yang itu yang menjadi fokus karena mungkin di daerah, dan tidak hanya bagi daerah tertentu, bagi profesi juga, bagi mahasiswa, bagi pekerja, terus dan lain sebagainya, itu akan menunjukkan perbedaan yang signifikan bagaimana kebutuhan dasarnya. Oke, jadi kalau seperti itu kita akan bisa mendapat gambar seperti ini. Ini adalah gambar grafik yang kalian sudah pernah dapatkan di pertemuan-pertemuan ekonomi lainnya, yaitu di ekonomi pertanian, kemudian mikroekonomi. Ini disebut sebagai garis regresi, di mana channel ini disebut sebagai autonomous spending atau pengeluaran autonomous, yang kita sebut tadi sebagai kebutuhan dasar. Jadi apa artinya autonomous spending ini? Ada tidaknya pendapatan kalian, kebutuhan ini wajib kalian penuhi. Oke. Nah, semakin meningkat pendapatan, ini akan semakin meningkatkan jenis konsumsi, jenis barang-barang konsumsi yang akan kalian beli. Nah, oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan, maka jumlah konsumsi kalian akan turut ikut meningkat dan lebih bervariasi. Oke, pertanyaannya, nah ini setiap peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi. Ini apa namanya? Kalau dari segi analisis regresi itu disebut sebagai koefisien regresi. Tetapi di sini kan dilihat sebagai B atau koefisien regresi. Tetapi kalau di makroekonomi dia disebut sebagai ini MPC. Apa itu MPC? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. MPC adalah suatu kecenderungan untuk membeli, menggunakan dalam hal konsumsi atau menabung. Tadi kan kita sudah lihat, pendapatan itu kita gunakan untuk dua hal, yaitu apa? Konsumsi dan tabungan. Jadi, semakin tinggi pendapatan, maka kita akan disuruh memilih apakah mengkonsumsi atau menabung. Dengan adanya garis ini, itu menunjukkan bahwa itu sama dengan B, koefisien regresinya, atau sama dengan MPC. Artinya, jika terjadi peningkatan suatu pendapatan, maka sebesar itulah yang akan dia konsumsi. Nah, kita lihat tadi sebelumnya itu senilai 0,75. Artinya apa? MPC-nya adalah 0,75. 0,75 itu kalau dipersenkan jadi berapa persen? Ada yang tahu? 75%. Ya, betul. Jadi
75% berdasarkan grafik ini itu menunjukkan bahwa akan semakin meningkat konsumsi seseorang karena adanya peningkatan pendapatan. Artinya, ketika misalnya kalau tambahan pendapatan saya 1.000, maka 750 rupiah, 750 saya akan gunakan untuk konsumsi dan 250-nya saya akan tabung. Begitu seterusnya setiap peningkatan pendapatan saya. 75% saya gunakan, 25% saya tabung. Itu inti dari MPC. Jadi MPC itu bukan keniscayaan sama semua orang, tidak. Tapi itu adalah apa istilahnya, murni dari diri hati seseorang. Ada orang yang lebih suka belanja, ada orang lebih suka menabung. Nah, seperti itu. Itulah yang menentukan menentukan dari konsumsi. Ada autonomous spending, ada tingkat pendapatan, sekarang ada juga MPC. Oke, kita sudah masuk ke situ. Nah, jadi saya akan simpulkan faktor apa yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga secara makroekonomi. Yang pertama, sudah tahu kan? Tingkat pendapatan rumah tangga. Itu tadi yang Y. Terus yang kedua, kebutuhan setiap dasar orang pada umumnya di daerah tertentu, yaitu autonomous spending. Kemudian ada namanya MPC, kecenderungan seseorang untuk menabung atau berkonsumsi. Nah, itu. Yang ketiga adalah harga barang dan jasa konsumsi lainnya. Ini diambil dari mikroekonomi. Kemudian dan tingkat inflasi. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi kita sudah mendapatkan di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu inflasi itu apa. Inflasi itu ternyata turut mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Yang terakhir, yang perlu kita akan ketahui adalah break-even income. Nah, break-even income itu adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C, atau pendapatan sama dengan konsumsi. Sehingga savingnya itu sama dengan 0. Jadi bisa dilihat di sini bahwa keinginannya orang ini untuk mengkonsumsi itu jauh lebih besar daripada menabung. Nah, bisa dilihat sini MPC-nya itu pasti 1. Karena semua 100% uangnya itu langsung dikonsumsi. Savingnya 0. Nah, begitu juga average propensity to save itu 0 dan average propensity to consume itu 1. Jadi rata-rata dia menabung dan rata-rata dia mengkonsumsi itu sangat timpang. Jadi semuanya fokus untuk mengkonsumsi. Jadi ketika kalian menghadapi pendapatan kondisi seperti ini, maka ini adalah contohnya. Oke? Nah, mungkin ini akan dihadapi ketika masa kita masih baru mempunyai pendapatan yang rendah. Karena pada saat itu kita akan lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang kebutuhan dasar. Sehingga wajib harus dipenuhi. Tidak mungkin kita menabung tetapi kebutuhan dasarnya kita tidak terpenuhi. Kan aneh juga. Ada tabungan, tidak pakai baju. Nah, itu tidak nyambung. Oke. Nah, lanjut, saya ingin tahu dari materi yang saya telah sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan. Baik, saya akan bertanya. Ada sebuah fenomena di mana terdapat artis yang dibuatkan ATM di rumahnya, sedangkan banyak kecamatan yang tidak ada ATM-nya. Mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat fenomenal sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi itu adalah fenomena yang kita hadapkan seperti ini. Tetapi itu semua kembali ke tingkat pengeluarannya. Bahwasanya ATM itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut atau di lingkungan tersebut tingkat pengeluarannya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga anjungan tunai mandiri atau ATM ini itu bisa ditempatkan di daerah tersebut dengan alasan profitable. Bahwa pada
para penyedia jasa layanan ATM itu sangat memberikan kontribusi pendapatan bagi mereka. Dengan adanya ATM di situ, maka provider ATM tersebut akan menarik setiap jasa layanan, biaya jasa layanan dari ATM tersebut, sehingga ATM tersebut itu bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan atau jasa layanan di wilayah yang mempunyai tingkat konsumsi tinggi dibandingkan tingkat konsumsi yang kurang. Seperti itu menurut saya. Karena tingkat konsumsi akan menentukan perputaran uang juga. Oke, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk nantinya kalian akan mendapatkan tugas mandiri seperti ini, dan pastinya setiap orang saya persilahkan untuk mengerjakan dan diunggah bisa melalui LMS yang telah dibuatkan di @link dari Siakat Sevima USN Kolaka. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara bulan kali ini, dan jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu, kalian bisa bertanya di sosial media saya, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, atau di email. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.